Halo semuanya, sering nggak sih ngerasa ketinggalan kereta buat investasi emas? Kayaknya tiap mau beli, harganya udah keburu naik lagi. Tapi gimana kalau ada cara buat ngengunci harga emas di masa depan, tapi bayarnya pakai harga hari ini? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas sebuah skenario 5 tahun buat ngebuktiin strategi mana sih yang paling cuan. Ini nih perasaan yang kayaknya kita semua pernah alamin. Pengen banget punya emas, tapi tiap ngecek harga, rasanya kayak lari di treadmill, nggak nyampe-nyampe. Seolah-olah waktu terbaik buat beli itu ya kemarin. Bikin frustrasi kan? Tapi tenang, ada kok cara cerdas buat ngakalin ini. Oke, sekarang kita masuk ke duel utamanya. Buat punya emas itu, umumnya ada dua jalan, nabung emas atau nyicil emas. Tujuannya sih sama, tapi caranya, beda banget. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, perbedaan cara ini hasilnya bisa beda jauh banget loh. Nah, ini dia nih inti perbedaannya. Kalau nabung emas, itu kayak kita belanja bulanan. Kita beli emas dikit-dikit sesuai budget, dan gram yang kita dapat ya tergantung harga pas kita beli. Beda sama cicil emas, ini lebih kayak kita pre-order. Kita kunci targetnya, misalnya 10 gram, pakai harga hari ini, terus tinggal bayar angsurannya pelan-pelan. Yuk kita bedah dikit soal tabung emas. Jadi gini, misalnya bulan ini kamu sisihin 500.000. Kalau harga emas lagi tinggi, ya dapatnya mungkin cuma 0,4 gram. Tapi bulan depan harganya turun. Dengan uang yang sama, kamu bisa dapat 0,5 gram. Jadi total emas yang kamu kumpulin itu naik turun, ngikutin banget harga pasar. Sekarang, coba bandingin sama cicil emas. Di sini, kamu bikin komitmen dari awal. Kamu bilang, oke, aku mau beli 10 gram emas. Nah, di hari itu juga, harga untuk 10 gram itu langsung dikunci. Jadi, mau bulan-bulan berikutnya harga emas meroket sekalipun, cicilan kamu tetap dan target 10 gram kamu itu aman. Ini dia nih, super powernya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana kalau dua strategi ini diadu langsung dalam sebuah skenario nyata selama 5 tahun. Kita bakal simulasiin apa yang terjadi kalau ada dua orang dengan modal dan tujuan yang sama persis mulai investasi emas dari 5 tahun yang lalu. Coba deh lihat grafik ini. Perjalanan harga emas itu nggak pernah lurus kan? Ada masanya turun, ada masanya naik gila-gilaan. Tapi tren jangka panjangnya jelas, cenderung terus naik. Nah, skenario kita ini pakai data pergerakan harga yang beneran terjadi, biar perbandingannya adil dan realistis. Kenalin nih, dua investor kita. Di sudut kiri ada investor A yang pilih jalur tabung emas. Di sudut kanan ada investor B yang pilih cicil emas. Dua-duanya punya target yang sama, 10 gram emas. Budget bulanannya juga sama persis, 500.000 per bulan. Bener-bener adu strategi kepala lawan kepala. Kira-kira siapa yang bakal lebih cuan setelah 5 tahun? Dan, jeng, ini dia hasilnya. Setelah 5 tahun berjuang, investor A yang nabung emas berhasil ngumpulin 8,5 gram. Lumayan kan? Tapi coba lihat investor B. Dengan strategi cicil emas, dia sukses mencapai targetnya, 10 gram penuh. Cicil emas jadi pemenangnya di skenario ini. Coba kita fokus ke angka ini deh. Selisihnya itu 1,5 gram emas murni. Mungkin kedengarannya nggak banyak, tapi di dunia investasi, ini adalah perbedaan yang signifikan banget. Dan ini semua cuman karena pilihan metode di awal. Ini bukan kebetulan loh. Ada alasan logis di baliknya. Jadi, apa sih rahasia di balik kemenangan si investor B? Jawabannya simpel, cuma satu kata kunci. Kekuatan mengunci harga. Sebuah konsep yang cuma ada di sistem cicilan. Apa sih maksudnya mengunci harga? Gini deh, bayangin kamu bisa balik ke masa lalu dan beli barang pakai harga 5 tahun yang lalu. Asik banget kan? Nah, itulah yang kamu lakukan dengan cicil emas. Kamu ngamanin semua target emasmu dengan harga hari ini, yang kemungkinan besar bakal jauh lebih murah dari harga di masa depan. Ini kayak tameng buat ngelawan kenaikan harga emas. Nah, ini dia visualnya biar makin jelas. Investor B bisa menang karena dia membayar seluruh 10 gram emasnya itu pakai harga yang udah dikunci di tahun 2021. Sementara investor A, dia harus terus-terusan beli dengan harga yang makin lama makin mahal. Hasilnya, uang investor A jadi nggak sekuat uang investor B buat beli emas. Itulah kekuatan sebenarnya dari cicil emas. Oke, kita udah lihat buktinya, udah lihat datanya. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya adalah, buat kamu, dari dua strategi ini, mana yang paling pas buat tujuan keuanganmu? Oke, kita rangkum ya. Cicil emas itu cocok banget kalau kamu yakin harga emas bakal naik terus dalam jangka panjang. Dan kamu mau ada kepastian dapat target gram tertentu. Tapi di sisi lain, kalau nabung emas, enaknya itu fleksibel. Nggak ada komitmen, dan pas harga turun, kamu malah bisa nyerok dan beli lebih banyak.
Jadi ini bagus buat manfaatin gejolak pasar. Intinya, dua-duanya cara yang bagus kok, tapi profil risikonya beda. Nah, jadi ini dia pertanyaan buat dibawa pulang. Setelah lihat perbandingan ini, coba deh renungkan tujuan dan profil resikomu. Kamu itu tipe yang nyari kepastian target dan berani bertaruh harga jangka panjang bakal naik? Atau kamu lebih suka fleksibilitas, biar bisa shopping pas harga emas lagi diskon? Pilihan strategi yang tepat bakal bikin perbedaan besar di hasil akhir nanti. Jadi, kamu tim yang mana?